wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rifda Aulia, NIM 1808-1360. Saya mahasiswa semester 5 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang self-motivation. Buat teman-teman yang ingin tahu self-motivation itu apa, nonton terus video ini sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai self-motivation, atau bisa dibilang motivasi diri. Motivasi diri merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hidup masing-masing individu memiliki motivasi diri yang sangat penting untuk kemajuan kehidupan seseorang. Karena jika kita melakukan sesuatu atas dasar kemauan diri sendiri, akan sangat merasa mudah untuk melakukannya daripada melakukan sesuatu karena dari dorongan orang lain. Motivasi diri dibutuhkan kesadaran untuk melakukan hal-hal yang ingin kita capai agar dapat membangkit semangat terhadap diri sendiri. Dalam mencapai tujuan hidup tidaklah selalu mulus, ada saja hambatan yang kita alami. Kita tidak boleh lari dari masalah yang ada, berusaha untuk menyelesaikannya dan bangkit dari masalah. Di sini saya mempunyai beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menimbulkan motivasi diri pada diri teman-teman. Yang pertama ada jangan takut untuk memulai sesuatu. Yang kedua, jangan takut gagal, karena orang yang takut akan kegagalan merupakan orang yang tidak akan memulai sesuatu. Gagal bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak jika kalian bisa bangkit dan memperbaikinya, karena gagal memberikan sesuatu pelajaran untuk dapat bangkit dari kegagalan tersebut. Yang ketiga, membuat tujuan yang jelas untuk diri kalian agar kalian bisa yakin dengan apa yang akan kalian jalankan. Yang keempat, buatlah langkah-langkah dalam mencapai tujuan hidup kalian. Langkah-langkah tersebut akan menjadi pedoman kalian untuk mencapai tujuan yang telah kalian tentukan. Yang kelima, memiliki mental juara. Yang keenam, carilah orang sukses agar dapat menginspirasi dan memotivasi kalian, dan kalian dapat mempelajari cara-caranya menjadi orang sukses itu seperti apa. Yang ketujuh, percaya bahwa kalian bisa melakukannya. Yang kedelapan, bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi diri yang tinggi karena dapat membantu merangsang kalian untuk memiliki motivasi diri yang tinggi juga. Yang kesembilan, hindari sifat malas, karena sifat malas dapat menghambat kesuksesan hidup kalian. Kesepuluh, tetaplah tujuan hidup kalian. Kebanyakan orang gagal menimbulkan motivasi dirinya karena mereka belum menetapkan tujuan hidupnya tersebut. Yang 11, mulailah menyukai tantangan. Seterusnya, jangan cepat menyerah, atau yang biasa kita dengar never give up. Kalimat itu sangatlah mudah diucapkan, tapi sebagian orang sulit untuk melakukan. Menyerah atau mundur dalam sesuatu kesulitan bukanlah jalan terbaik. Cobalah untuk dapat menyelesaikan masalah atau kegagalan. Membahas mengenai motivasi, semua orang sangat memerlukan dorongan dalam hal psikologis, terutama di saat diri merasa down dan membutuhkan semangat lain agar terpacu untuk melanjutkan hidup. Motivasi memiliki manfaat tersendiri, seperti yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan, yaitu dapat mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil selanjutnya setelah merasakan dorongan dalam diri. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan, yaitu ketika rasa malas itu menghampiri kita, kemudian muncullah motivasi dorongan diri untuk berencana melakukan sesuatu. Setelah itu mulailah alam bawah sadar kita tergerak untuk melakukan sesuatu hal. Inilah yang dinamakan motivasi penggerak perbuatan. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu menentukan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan yang mendukung untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketika motivasi diri sudah dibangun oleh diri kalian, langkah selanjutnya adalah menjaga motivasi diri kalian agar selalu tetap ada dan tidak akan hilang begitu saja.
Motivasi akan terjaga dengan baik jika kita mempertahankan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, sehingga memunculkan dorongan, semangat, gairah dalam melakukan sesuatu atas inisiatif diri kita sendiri. Lakukanlah sesuatu yang memang membuat diri kita benar-benar menyukainya. Lakukan sesuatu karena kita menginginkannya, bukan karena paksaan, hadiah, imbalan, pujian, penghargaan, dan motivasi diri untuk mencapai kesuksesan. Sukses, sebuah kata yang begitu sederhana namun membutuhkan proses panjang untuk mencapainya. Selain membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang, dalam mencapai kesuksesan juga dibutuhkan adanya motivasi diri yang sangat kuat. Karena dengan berbekal motivasi diri yang sangat kuat, secara tidak langsung mampu menggerakkan kita untuk mulai berusaha mendekatkan diri dengan kesuksesan yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Pentingnya motivasi diri untuk meraih kesuksesan tidak dapat diragukan lagi. Tetapi untuk menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang tidaklah mudah, karena motivasi juga sering dipengaruhi oleh perasaan dan emosional yang ada dalam diri seseorang. Misalnya saja saat sedang mengikuti seminar motivasi emosional kalian saat mengikuti seminar tersebut pasti akan naik, sehingga kalian begitu termotivasi untuk mewujudkan cita-cita yang ingin kalian capai. Namun, lihat motivasi kalian setelah 1 bulan tidak mengikuti seminar tersebut. Motivasi diri kalian akan menurun drastis jika tidak memperoleh siraman motivasi secara rutin. Berikut beberapa cara rutin yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri kalian untuk mencapai suatu kesuksesan. Yang pertama, mulailah bermimpi dengan akan kesuksesan yang akan kalian raih dengan rasa senang. Dengan adanya rasa senang, kalian akan termotivasi untuk menjalankan semua proses tanpa merasakan beban sedikit pun. Yang kedua, gunakan impian yang ingin dicapai untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kalian. Karena pikiran bawah sadar kalian akan mempengaruhi perilaku dan kegiatan yang kalian lakukan sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Yang ketiga, rajin mencari inspirasi. Carilah inspirasi pemicu semangat kalian untuk meraih sukses. Misalnya dengan membaca buku, jalan-jalan dengan orang-orang yang telah sukses, ataupun mengikuti seminar motivasi yang belakangan ini sering diadakan. Yang keempat, bekerja keras dan selalu bertanggung jawab. Cara kedua ini sangat diperlukan karena dengan kerja keras, semua hambatan serta kegagalan yang terjadi dapat diatasi. Serta dengan adanya rasa tanggung jawab dapat memotivasi kita untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang kelima, pilihlah lingkungan yang dapat mendukung impian kalian. Pilihlah teman-teman atau komunitas yang memiliki impian yang sama dengan kalian, karena dengan dukungan lingkungan sekitar kalian dapat memperoleh motivasi positif dari mereka. Selain itu, rekan-rekan Anda juga siap memberikan bantuan jika kalian mendapatkan kesulitan dalam menjalankan proses yang ada. Keenam, disiplin dan konsisten akan kesuksesan yang ingin dicapai. Tanamkan kedisiplinan sejak sekarang, karena dengan membiasakan diri dengan disiplin akan membiasakan diri kita memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai setiap harinya, sehingga impian besar yang kita inginkan lebih cepat tercapai jika proses yang kita kerjakan dilakukan dengan kedisiplinan. Ketujuh, kembangkan terus impian kalian. Usahakan pilih tujuan hidup yang tidak terlalu sederhana, karena impian yang terlalu sederhana membuat kita tidak sepenuhnya termotivasi. Karena untuk menumbuhkan motivasi dan kekuatan diri kita, sebenarnya diperlukan sebuah mimpi yang sangat besar yang ingin kita capai nantinya. Closing statement dari saya buat teman-teman semua, tunjukkanlah kemampuanmu yang paling terbaik di semua kesempatan yang masih kamu miliki. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.